ia ko tumak bicara keutamaan si bawa keistimewaan di dalam rumah tangga. Memang yang paling banyak pahalanya adalah istri, dalam hal ini ibu rumah tangga. Nah sebab dua telu agak-agak yang kena jama itu menjadi penghapus dosa. Pak, memang alim labina Nabi Muhammad SAW narampe maka siapa yang mencuci pakaian untuk suami dan anak-anaknya, nasasakangi wajujun nalakain nasi bawa wijawijana, maka setiap tetesan air dari pakaian yang dia cuci itu adalah ampunan. Jadi siaga wemiti pulokoro menetes dari pakaian, pulokoro pakaian yang kay sesak sikotoro dosata nalagga po ng Allah Ta'ala. Sekaligus juga didoakan oleh para malaikat. Nah, yaitu ampai sitongan na makun raye onron na pasipulu pahala. Oku itu pelayanan na, loko keluarga na, pelayanannya kepada suami. Bahkan menyiapkan minuman, ipasadia ngiwerinung keluarga dalam hal ini suami, maka itu mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Jadi tersekamai maka dakwidi makibuaran wepala lakaita, itu pahalanya besar sekali. Cuma kadangkala kita selalu mengambil yang simple. Maka kadang-kadang tu teko tak aku gulu kasih. Ini yang jadi digagai pas dia. Padahal ia naro idi onrota lolonga pahala makun raya. Cuma nasabak kadangkala karena kesibukan wanita nasabari nalupaiwi kewajiban nalokolakaina. Karena ada amanah yang dia harus lakukan. Jadi memang ia ko pegawai harus memang sebelum menikah itu harus membicarakan. Jadi ia ko pegawai itu harus bicarakan si bawa suaminya, calon suaminya. Penting itu nasabah jangan sampai karena tugas seperti itu, kewajiban oleh negara, nasabari gugur istilahnya masalah kewajibatan lokolakaita. Jadi itu penting, makanya kecuali suami sepakat ya dia nanti masalah. Kemudian iridi makun raye penting memang ipaham makada iyo ko ilalan na rumah tangga kita yang paling berat pekerjaan. Yana tu ampai Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa napak guru ngeloko alena panguluta Fatimah. Ketika Fatimah meminta milawi izin oku Nabi sarekomangi dia diberi izin untuk mengambil pembantu. Jadi milau paramisi Fatimah untuk mengambil pembantu. Tapi Nabi dia nak kada aja. Nabi tidak mengatakan jangan, tapi Rasulullah cuma mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Carana Nabi tak. Nah, kadai melo ko ga upak guru. Ia lebih makanja ina ya milawi. Maka dai ajarkan kami Rasulullah. Nah, sabakkan alasanna engkah. Alasannya itu maka saya takut kalau tidak sempurna cara melayani suamiku ya Rasulullah. Sayyidina Ali dalam hal ini Sayyidina Ali. Sehingga ya ronabita napodami maka melo ko kau pak guru ya lebih makanja enanya milawe. Sehingga dia mengiyakan, age pak guru ngangi. Ya na napaki ibu-ibu. Maka dia nabita sebelum engkau tidur.
Jadi ini makun raya sebelum matin roki kita membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Jadi pas 100 zikirnya. Jadi hamdalah 33, kemudian subhanallah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100. Aga gunanya ya rubu, maka dia nabita ketika engkau membaca zikir ini sebelum tidur, maka seluruh istilahnya sininna takkota itu diangkat. Jadi untuk menghilangkan kelelahan. Jadi komelo ki deta matakko ia rota pake. Jadi kocaki matakko istilahnya selesai biasa tuh nggak tahu kupure matinro justru mapat di mana ngalelena. Iya sering kita tidur. Biasa juga ya tubuh faktor sebelum tidur itu kita tidak baca doa. Biasanya mapat di mana ngalele kotomoto. Itu ampai nabita sitonganna nasuroki min lodong sebelum termasuk nasuroki mak jenne. Pentilada itu jenne kotomelo matinro. Jadi kecuali ibu-ibu yang haid itu tidak boleh berwudu. Jadi ko haid ki aja tak jenne na perlu matinro. Pak mengatakan ibu biasa kalau haid tetap dia berwudu. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya itu tidak membolehkan. Karena wudu itu adalah suci dari mensucikan diri dari hadas. Tanya hadas besar, ya kok hadas besar itu mandi. Jadi itu hanya dari hadas kecil. Nah, dan tidak bisa dilakukan bagi orang yang haid. Nah, karena wudu itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Makanya ya komeki matinro ko halangangi aja tak jenne. Tapi tujuannya jenne itu barakakna kotome matinro. Ia kotako mati ki okolalatin rota, maka kita dihitung mati syahid. Jadi itu situ kanjana. Termasuk tau angkai jenne nana mati itu isa suruga. Itu ampai ko sakaratul maut itawe dianjurkan untuk diwudukan. Ia mi ko tau sakaratul maut la jenne ki pagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi apani ijulu matai bisaidu walimana gangkasiku isapulun nasibado cilina ikut telinga kemudian mencuci kedua kaki. Ya merah yang paling mudah. Nareko tahu sakarat. Ya. Jadi kemudian maka dah kau nak mega tahu kumatinri kadang terganggu. Sebenarnya suratul Fatihah itu dibaca 4 kali. Ya. Akapa ibaca suratul Fatihah. Ya. Jadi membaca suratul Fatihah 4 kali. Itu marajalada tu apalan bu. Cuma biasanya dia kecicemi baca. Padahal itu suratul Fatihah. Makanya dalam ulama tasawuf itu membagi 4. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Baru untuk diri kita dan keluarga, kedua orang tua, baru kirimkan Fatihah. Jadi itu 4 kali. Jadi kepai baca suratul Fatihah kutumelo matinro. Itu pahalanya pada kutu masjid sisa budirham. Sekitar syagar nilai nak sisa budirham. Sedalam 40 jutaan ya. 90 juta atau 90 jutaan. Jadi matadri itu apalan